Nama saya Almas Arfi Bramantio. Asli Semarang. Ini usaha gimana, Mas? Ini usahanya udah apa? Ini kita bergerak di bidang F&B, yaitu food and beverage, tapi ini lebih cenderung ke makanan snack kaki limaan, Mas. Namanya? Ini kita kalau di sini basic takoyaki, tapi kita itu ada all varian produk, nggak cuma takoyaki, Mas. Kalau yang di Mijen itu full varian katsu, jadi itu sudah ada chicken katsu, terus ada chicken curry dan lain-lain. Tapi basic semua antara semua cabang itu basicnya takoyaki. Namain takoyaki. Takoyaki kan ini makanan khas Jepang awalnya. Tako itu kan bahasa Jepangnya itu kan gurita, yaki itu bakar, yaitu basicnya memang untuk takoyaki sendiri itu harusnya memang isiannya dalamnya gurita, seperti itu, Mas. Dulu terinspirasi usaha ini dari mana? Saya sendiri dulu lulusan di S1 Manajemen Perhotelan. Jadi basic saya F&B hotel. Jadi untuk masa atau manajemen untuk resto atau F&B itu sudah dapat di hotel. Dan saya dulu pernah di hotel juga. Tapi terakhir saya di PLN, Mas. Ya. Sebelumnya pernah kerja di luar nggak? Pernah kalau ikut ya di hotel, pernah di Sinarmas Finance juga pernah, terus di PLN pernah. Saya lompat-lompat, Mas, terakhir, tapi balik lagi ke tempat basic kuliah saya, yaitu di basic perhotelan. Iya. Membuka usaha takoyaki ini dulunya modal sampai berapa? Jadi dulu waktu di PLN saya itu kerja sambil jualan. Nah, kerja sambil jualan. Jadi sambil saya kerja buat laporan itu teman-teman tinggal bayar aja ke saya gitu, tinggal masukin ke laci. Pertama itu modal cuma 300.000, Mas. Iya, 300.000 buat bahan semua, al bahan gitu. Sampai alhamdulillah sekarang produksi tepung sendiri, katsuo sendiri, ada gudangnya kita. Pertama dulu ngelakuinnya, maksudnya mudah apa sulit, Mas? Mengenalkan ke masyarakat. Gini, Mas, dulu saya kan waktu di PLN itu kan pandemi. Otomatis kan saya dapat waktu corona itu nggak saya dapat jatah nggak berangkat dulu, dan berangkat otomatis kan saya karena di PLN itu ikutnya di Icon Plus, yaitu bukan PLN-nya murni, itu saya nggak dapat pegangan, makanya saya terjun langsung di jalan buat jualan. Kenapa saya dapat di sini? Yang ngajak teman, sama-sama dulu juga pandemi, dia di hotel, tapi di jalan dia ini jualan SOYN. Makanya dulu kalau ada foto awal pertama kali jualan itu gerobak saya kecil, cuma boot saya dapat itu di marketplace itu 2020. Iya, 2020. Iya, itu waktu saya dapat di marketplace itu boot cuma 300, tapi saya rebranding lagi, branding saya. Tapi awalnya bukan di sini, tapi waktu di PLN itu saya di PLN, tapi juga punya booth sendiri, tapi di Simongan, ya depan Papros. Cuma yang terjun benar-benar di jalan itu di Suratmo ini. Pernah juga di jalan, tapi cuma seminggu sekali. Itu dapat lapak, minta sama tukang parkir waktu di lapangan di Ponorogo, yang di bawah itu. Waktu di mana? Yang di pertama, enggak ya, alhamdulillah dikasih kelancaran semua ya, Mas. Iya. Kalau diusir-usir pernah kita di sini untuk Suratmo sendiri udah pindah 7 kali, Mas. Iya, di sana karena mau dibangun klinik, terus akhirnya di sini belum dapat tempat, pindah di tempat depan penitipan gerobak, pindah-pindah, Mas. Enggak menetap seperti ini dulu. Dulu gerobak dorongan. Lama satu hari kurang lebih 30 porsi terus ke atas. variannya berapa aja? Untuk takoyaki. Untuk takoyaki sendiri kita macam-macam, Mas. Untuk basic pertama kalau seafood kita ada di gurita sama cumi. Terus untuk yang sintetis itu seperti ada crab stick, terus ada sosis, scallop, tempura dan lain-lain. Kita juga menu best seller di sini tuh maru tabaku, Mas. Maru tabaku itu
Kalau yang Jepang asli itu okonomiyaki, tapi kita beda. Kita okonomiyaki juga jualan. Tapi marutabaku itu belum ada di Semarang, baru kita yang punya. Bukan terinspirasi, karena kita gambling, maksudnya bukan gambling ya, karena saya dan tetangga saya ini kan partner kerja. Sebelah martabak, saya takoyaki. Bagaimana produk sebelah bisa saya jual? Makanya saya gabungkan semua produk ini jadi satu menu, yaitu marutabaku. Kita ada 8 mas. Kalau yang saya pegang sendiri ada 3, terus yang dipegang adik saya ada 1, selebihnya kita kerja sama orang. Yang apa mas? Kalau yang saat ini saya ini di Jalan Suratmo mas, depan K24 samping Indomaret persis. Terus kita ada di Mijen, pas depan sirkuit Mijen persis. Terus di Jatingaleh itu sampingnya rumah perwira TNI, yaitu belakangnya halte. Terus di Sambiroto, terus ada di Simongan, Lamper, ada juga di Kudus juga ada. Iya, ada di Kudus. Kudusnya itu apa ya? Gor Jagungan itu ya mas, yang iya belakangnya gitu. Itu mas. Kita juga produksi untuk penggilingan tepung juga, kita jual juga tepung buat produksi jadi instan, itu premix. Terus kita juga produksi katsuobushi. Katsuobushi kita produksi sendiri. Jadi kalau kita suplai ke seluruh Indonesia mas. Jadi iya. Di rumah sendiri? Bukan, kita kalau rumah saya saya rumah sendiri di Mijen, tapi produksinya di Jelobang, daerah Banyumanik. Kita kalau tepung sekali produksi, sekali giling itu 100 kilo mas. Iya, buat sehari. Tapi itu langsung dibagi ke tiap-tiap outlet seperti itu. Paling di sini dibawa cuma sehari 20 kilo ditaruh di kontainer itu. Namanya usaha itu beda dengan ikut orang lain mas. Kalau orang lain itu ditentukan jam operasional cuma 8 jam. Kalau wirausaha otomatis tidak ada kenal waktu. Gitu. Saya kadang pulang awal-awal dulu, mungkin anak-anak ini kan anak-anak baru, anak-anak lama itu pulang sampai jam 3 pagi, jam 1 pagi gitu. Nggak ada pulang-pulang on time, itu nggak ada. Namanya di dunia F&B, hospitality, mesti loyalitas itu yang dihitung, tidak ada kerja on time. Itu. Intinya terus apapun usahamu, kalau sudah terjun ya terjun aja ya, jangan setengah-setengah. Nggak laku hari ini bukan berarti nggak laku hari besok. Gitu. Kalau mental insya Allah kuda-kudanya harus kuat, basic harus tahu ya. Intinya kalau mau usaha harus sesuai passion. Kalau saya dulu kan memang dididik, digembleng waktu kuliah kan, saya kerja sama kuliah kurang lebih kan hampir 4 tahun lebih, itu memang di hotel kan udah tahu sendiri pressure-nya ya. Makanya kan anak-anak di sini bilang kalau kerja di sini capek, aku kadang suruh dia casual. Casual itu di hotel itu hierarkinya ada DW, di bawahnya itu ada staff harian, itu di atasnya kan staff, terus DW, di bawahnya itu ada casual. Casual itu part time lah. Itu kemarin ada anak yang di sini coba di hotel, disebut hotelnya enggak apa-apa ya, Hotel Padma, itu hampir dia kerja 12 jam lebih. Bahasa Jawanya itu kalau kerja ya sawang sinawang lah mas. Suka dukanya dulu waktu hujan dorong gerobak gitu, terus jatuh dari got, pernah hampir patah tulang juga pernah, karena dulu kan pijetkan bolak-balik ke Seleo karena gerobaknya besar banget, itu gerobak sampah dulu. Kalau foto-fotonya masih ada semua kok mas. Ya hujan tenda itu tiap tahun ganti 4 kali, karena kalau hujan mesti kan sobek. Kita kan bongkar pasang, otomatis fleksibelnya kan udah nggak kuat lagi, bocor, hujan, sobek, mesti ganti tenda. Sedangkan tenda kan kita beli kalau di S1 lumayan mahal ya. Tapi untuk memperhitungkan kosnya, yang tenda setengah pakai yang setelah saya pakai dulu, kita jual lagi dan sisa hasil jualnya ditambah. Jadi kita dapat barang baru seperti itu.
buat yang ingin usaha. Kalau buat ingin usaha, saran saya jangan pernah ngambil utang buat usaha. Berapapun modalmu, dipakai dulu, dimaksimalkan dulu, buat nanti berkembang. Lebih nikmat kamu dapat hasil itu berkembang daripada kamu ambil utang buat usaha yang besar, tapi hasil-hasilnya kamu untuk bayar perhitungan expense cost-mu yang kedepannya. Yang gimana? Yang ada dulu. Saya dulu sumpah modal 300.000 Mas. Iya, 300.000. Nggak bohong saya. Itu di jalan. Itu di jalan. Kalau waktu di hotel malah lebih sedikit lagi. 100 kurang. Itu. Kenapa saya beranikan? Karena itu support juga sama teman-teman waktu yang di PLN kan. Dia bilang, Mas, produkmu layak jual gitu loh. Kalau kamu jual hanya di lingkungan kantor, itu sangat disayangkan karena hanya melingkup orang-orang sekitar saja ya. Sedangkan di luar sana banyak orang yang ingin mencoba produknya. Makanya saya bingung, saya coba di hari weekend saja, Sabtu Minggu saya jualan di stadion di Ponorogo. Tapi memang basic saya, selagi saya waktu dulu kuliah di perhotelan, saya di hotel, itu saya dibantu oleh orang tua saya. Memang dia dari usahanya memang kuliner. Iya, pernah kuliner Sop Kikil Surabaya, sampai sekarang dia di Soto Surabaya, masih berdiri sekarang. Itu. Apalagi Mas? Iya. Amin, makasih Mas doanya ya, terima kasih.